Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك. Jadi insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, beberapa jam ke depan kita akan ngobrol pintar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pada malam ini tema yang kita angkat itu adalah berkenaan dengan maulid. Judulnya adalah Maulid Bid'ahkah. Jadi apakah maulid itu bid'ah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bahkan sangat dianjurkan oleh para ulama. Dan alhamdulillah pada malam ini di hadapan kita telah hadir dua guru kita. Yang pertama yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Muda Hamzah Israil MA. Sedikit profil tentang beliau ya. Jadi beliau, kita ketahui bersama, beliau adalah pimpinan mudir, tapi ya mungkin masih banyak yang tidak tahu bagaimana profil perjalanan rihlah ilmiah beliau. Jadi beliau sekolah dasarnya ini di SD Bonto-Bonto ya. Kemudian MTS-nya di Nahdlatul Tawalib Tompong. Kemudian Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Asadiyah Iring-Iring. Kemudian S1 dan ma'hadnya itu di Sengkang, Asadiyah Sengkang. Kemudian S2 di Universitas Muslim Indonesia. Kemudian S3 beliau di universitas yang sama. Yang kedua, alhamdulillah juga kita kedatangan tamu yang spesial pada malam ini. Yang mungkin baru kali pertama kita bermuajah dengan beliau. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Latif Jamaluddin LC. Beliau sebenarnya asli Bantaeng ya. Jadi orang tua beliau, ayah beliau orang Bantaeng. Tapi beliau lama di DDI Kabalangan ya. Allah alam, beliau mungkin lahir di sana, Masya Allah ya. Jadi beliau di DDI Kabalangan, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Mulai dari sekolah dasar, kemudian MTS Aliyah di Darul Dakwah wal Irsyad DDI Kabalangan, Kabupaten Pinrang. Kemudian beliau melanjutkan rihlah ilmiahnya itu ke Mesir, tepatnya ke Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2006 sampai 2013. Subhanallah, Masya Allah. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak langkah guru-guru kita yang ada di depan ini. Amin. Baiklah, sahabat-sahabat atau kawan-kawan santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan tak lupa kepada para pemirsa yang budiman, pada malam ini talk show perdana yang diadakan oleh Halaqah Kitab Kuning Kabupaten Bantaeng. Jadi sebelum masuk pada prolog talk show pada malam ini, kami sedikit menyampaikan bahwa Halaqah Kitab Kuning Kabupaten ini merupakan perkumpulan dari teman-teman alumni pesantren yang backgroundnya memang aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang dari Asadiyah, dari Darul Dakwah wal Irsyad, kemudian ada yang dari Sidogiri dan dari pesantren-pesantren yang lain. Yang awalnya sebenarnya kita cuma reunian ya, ngopi setiap pagi ngopi. Tapi ternyata dari ngopi pertemuan setiap pagi itu kemudian muncul ide bagaimana kita tidak hanya ngopi tetapi juga ngobrol perkara, ngobrol pintar apa saja. Ternyata teman-teman berinisiatif bagaimana kalau kita membahas kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita, yaitu kitab kuning. Maka alhamdulillah
selama kurang lebih 2 tahun dan hampir 3 tahun Halaqah Kitab Kuning Kabupaten Bantaeng setiap hari melaksanakan halaqah rutin. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa kitab yang kami kaji, mulai dari kitab-kitab fikih, kitab Fathul Qorib beserta syarahnya, kemudian kitab-kitab tauhid dan kitab-kitab tasawuf. Dan hari ini ya sudah beberapa minggu kami mengkaji kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, murid daripada Syekhona Khalil Qutbur Rabbani Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Para pemirsa yang berbahagia, Maulid pada hari ini khususnya di Kabupaten Bantaeng beberapa tahun terakhir datang kelompok-kelompok yang mulai mempertanyakan dalilnya. Apa dalilnya? Kemudian apa dasarnya orang-orang dulu mengadakan Maulid? Padahal semasa hidup ulama-ulama yang mungkin kita kenal sekarang sebagai ulama yang top pada zamannya, seperti Andre Guru Kiai Haji Abdul Jabbar Arafah Lompo di Bisampole, kemudian Andre Guru Kiai Haji Abdul Hamid Banyorang atau Puang Hamid. Beliau adalah garda terdepan Ahlus Sunnah wal Jamaah fi zamanihi, di zaman-zaman beliau. Nah, sehingga dalil-dalil tentang Maulid itu jarang yang mempertanyakan. Mereka sami'na wa ata'na kepada ulama-ulama mereka. Nah, sampai pada hari ini kemudian banyak kelompok yang mungkin belum cukup 20 tahun terakhir ini mempertanyakan. Sebagian dari mereka bukan hanya mempertanyakan tetapi naik tingkatannya menjadi membid'ahkan. Kemudian ada yang sampai mengharamkan pelaksanaan Maulid khususnya di Kabupaten Bantaeng. Maka pada malam ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya pelaksanaan Maulid di kabupaten kita, ditinjau dari perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah memang dalam aswaja itu ada dasarnya atau memang tidak ada dasarnya seperti yang diungkapkan oleh golongan-golongan yang membedakan atau mengkafirkan. Dan pada malam ini kita juga akan sedikit melihat sejarah, mereview kembali sejarah pelaksanaan Barasanji di Kabupaten Bantaeng, khususnya beberapa daerah, beberapa tempat dan beberapa wilayah di Kabupaten Bantaeng, seperti di Arakeke itu masih mempertahankan Maulid, tradisi-tradisi yang mana diterapkan oleh ulama-ulama di Cikuang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Baiklah, pada malam ini sebelum kita mulai mempersilahkan narasumber kita, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita mendapatkan barokah dari Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan berkah dari para ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama di Kabupaten Bantaeng ini yang telah menanamkan tradisi baik dalam agama, yaitu tradisi Maulid Barazanji. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh Sultanul Ali Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, wa khususan ila al-alim al-allama al-bahr al-fahama Andi Guru Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, wa khususan ila al-alim al-allama Andi Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle, khususan ila Andi Guru Kiai Haji Abdul Jabbar Arafah Lompo, Kiai Haji Abdul Hamid Banyorang, Andi Guru Kiai Haji Abu Bakar Dentumpu Tolo Jene Ponto, wa ila jami'il awliya fi Bantaeng, wa ila jami'il ulama fi Bantaeng, anallaha yuri darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa anwarihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita akan mempersilakan narasumber kita. Kebetulan ada dua narasumber kita pada malam ini. Yang pertama, insyaallah pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram
Dr. Kimuda Hamzah Israel MA yang akan menyampaikan dan memberikan ilmunya kepada kita semua tentang Maulid versi tradisi lokal Kabupaten Bantaeng. Tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, kita muliakan bersama adinda saya Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Abdul Latif Jamaluddin LC, adinda saya Ustadz Muhammad Ilham Akbar, seluruh hadirin, hadirat dan pemirsa Ngopi Azwaja, ya, semuanya saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu memuji kebesaran Allah, mensyukur nikmatnya. Pada malam ini kita masih mendapatkan nikmat hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kita mendapat hidayah sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk mengikuti satu kegiatan yang diprakarsai oleh teman-teman yang bergabung dalam halaqah Kitab Kuning Kabupaten Bantaeng. Ini sungguh luar biasa ya. Selanjutnya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Baik, kegiatan kita malam ini luar biasa. Saya diberi tema untuk menyampaikan Maulid. Jadi judul utamanya adalah Maulid Bid'ahkah? Nah, terutama di Bantaeng ini kita masih mendapati beberapa macam modelnya Maulid, ya. Kita masih mendapati beberapa macam modelnya Maulid. Bahkan syair-syair baru saja di Bantaeng ini ada beberapa model liriknya, lagunya, ya. Kalau di sini di sekitar Ereme Rasa, Ulu Galuh lain, ketika kita ke
Ya, mahalul qiyamnya itu ketika membaca asyraqal badru itu lain juga di sana itu. Iya, lain juga di sana. Namun sebelum saya lanjut ke situ, saya ingin menyampaikan dulu tentang apa dasarnya kita melaksanakan Maulid. Ya, apa dasarnya kita melaksanakan Maulid? Yang pertama, banyak ulama-ulama kita yang mengutip bahwa dasar pelaksanaan Maulid itu ada di Quran surah Yunus ayat 58. Seperti yang saya bacakan tadi, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul, katakanlah ya Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadlullah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah mereka bergembira. Jadi kita disuruh bergembira oleh Allah dengan dua alasan atau dengan dua nikmat. Yang pertama adalah fadlullah, yang kedua adalah rahmatnya. Jadi fadlullah dan rahmatnya. Saya masih ingat Andre Guru Pak Kiai Haji Muhammad Haritha menjelaskan ayat ini, bahwa yang dimaksud fadlullah itu adalah Al-Quran. Bergembiralah karena adanya Al-Quran diturunkan, yang fungsi utamanya adalah untuk mengatur kehidupan manusia, untuk menjelaskan bagi kita umat manusia mana halal, mana haram, mana yang menyelamatkan, mana yang menyesatkan. Ya, itu fungsi utamanya Quran, diturunkan Allah SWT untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian apa yang dimaksud wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya? Andre Guru menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah dengan diutusnya, atau katakanlah dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita disuruh bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ya, kita disuruh bergembira di sini. Saya kira kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, saya katakan itu adalah nikmat terbesar bagi umat manusia. Nikmat terbesar bagi umat manusia. Maka saya kira wajarlah kalau kita semua bergembira dengan lahirnya Nabi kita. Ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang Maulid. Beliau menjadikan dasar Maulid itu, ya, karena semata-mata kegembiraan atas lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau singgung kegembiraan orang Yahudi ketika tiba tanggal 10 Muharram. Ya, jadi suatu saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang Yahudi di Madinah, kenapa engkau puasa hari ini? Kenapa kalian puasa hari ini? Hari apakah hari ini? Maka orang Yahudi itu menjawab bahwa hari ini adalah hari selamatnya Nabi Musa dari pengejaran Fir'aun. Dan hari ini 10 Asyura adalah hari tenggelamnya musuh Allah, yaitu Fir'aun. Maka pantaslah kami bergembira, bersyukur kepada Allah karena Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya ya, kami lebih berhak, kami lebih utama memuliakan atau bergembira karena selamatnya Nabi Musa dari pengejaran Fir'aun daripada kalian. Makanya
Muhammad SAW juga puasa pada hari Asyura dan menganjurkan umatnya puasa pada hari Asyura. Dasar utamanya adalah karena kegembiraan diselamatkannya Nabi Musa dari pengejaran Fir'aun. Maka Andre Gurutta Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kira-kira kita lebih bergembira ya antara tradisi maulid ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya kira keilmuan beliau tidak diragukan. Siapa kira-kira bisa yang berani meragukan keilmuan beliau? Beliau belajar sama ulama-ulama di Mekah. Ya. Apakah beliau tidak suka dengan maulid? Apakah beliau menentang pelaksanaan maulid? Sama sekali tidak. Bahkan beliau lah yang ajarkan ini semua. Itu masih jauh karena beliau di Jawa ya. Kita saja di Indonesia. Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bughisi. Beliau ini siapa yang berani meragukan keilmuannya? Kenapa orang-orang DDI sampai sekarang turun-temurun setiap tahun melakukan perayaan maulid? Iya, ini semua menjadi dasar bagi kita ya. Makanya mau saya pertahankan ini maulid, karena dengan maulid kita bisa mengungkap kisah Rasulullah sehingga bangkit rasa cinta kita kepada beliau. Sallu ala Nabi. Hadirin wa hadirat serta pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya singkat saja karena saya ada pembicara saudara saya. Kita kaitkan dengan tradisi maulid di Bantaing. Ini tradisi maulid di Bantaing. Baru-baru saja saya menghadiri maulud di Arakeke. Ya. Di sana saya perhatikan, saya bahkan terhera-hera memperhatikan masyarakat di sana dengan semangatnya melantunkan lagu-lagu. Ya, saya sendiri kurang mengerti apa dia bilang. Karena pada saat mereka lantunkan lagu-lagu atau syair-syair itu mungkin dia ada tambahan, ada pengurangan, ya. Tapi saya tidak berani berkesimpulan bahwa itu sudah seperti itu. Kenapa? Begini, yang namanya tradisi atau yang namanya kearifan lokal harus kita akui eksistensinya, harus kita akui keberadaannya. Terkait itu ada penyimpangan atau tidak, terkait itu bidah dolalah atau tidak, atau bidah hasanah, nanti kita kaji dulu ya, kita kaji dulu. Jadi yang pertama dulu kita mengakui bahwa ada yang namanya kearifan lokal. Yang namanya kearifan lokal itu ya setiap komunitas masyarakat pasti ada namanya kearifan lokal, ada tradisi lokal di situ, ya. Bahkan saya katakan yang namanya tradisi itu kadang lebih duluan hadir di situ daripada agama datang, ya. Diharapkan sebelum ada Islam, sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, kan masyarakat Arab itu sudah punya tradisi di situ, sudah punya budaya. Iya, apalagi kita ini di Indonesia, di Bantaing. Ya, sebelum ulama datang membawa Islam, sebelum mubalik datang mendakwakan Islam, masyarakat sudah punya tradisi. Ya, namanya kearifan lokal. Ini Islam itu tersebar dengan dakwah bil hikmah wal mau'izah. Ya, tidak langsung mematahkan, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung mengharamkan kearifan lokal yang ada di situ, tetapi dakwah Islam khususnya ala NU, khususnya ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak menyalahkan tradisi yang ada, tetapi mengislamikan tradisi yang didapati, mengislamikan tradisi yang ada di situ. Itu cerdasnya ulama-ulama kita, ya.
cerdasnya ulama-ulama kita terdahulu. Jadi saya kira dengan pijakan berpikir seperti ini, kita tidak terlalu gampang menyalahkan, tidak terlalu gampang membida'akan. Karena memang kita akui bahwa akhir-akhir ini terlalu banyak orang yang gampang sekali membedakan, sedikit-sedikit beda, sedikit-sedikit beda. Nah, saya ingin menyampaikan begini, maulid beda kan? Jadi kita kembali pada definisi beda dulu. Apa itu beda? Kalau yang dimaksud bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh sahabat di masa Nabi atau di masa hidupnya Rasulullah. Kalau itu yang kita pahami bahwa semua bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya di masa Nabi, maka saya katakan kita semua ini penuh dengan bid'ah. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang kita lakukan. Ya, makanya secara bahasa, kalau maulid yang kita lakukan, nah, bicara lagi masalah maulid itu kan banyak modelnya ya. Coba kalau diperhatikan maulid yang dilaksanakan di masjid misalnya, maulid yang dilaksanakan di masjid diundang pemerintah, tokoh masyarakat, ya, diundang banyak orang. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Pertama ada pembacaan suci Al-Quran, ada sambutan dari pemerintah, apalagi penyampaian hikmah maulid, diakhiri dengan doa. Kira-kira sampai di sini adakah yang salah? Coba tanya ke semua, adakah yang salah sampai di sini? Pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan pemerintah, membahas sejarah Nabi, pembacaan doa, adakah yang salah di sini? Coba suaranya, ada? Karena antara masyarakat dengan pemerintahnya ketemu melalui maulid, ya, itu silaturahimnya pasti ada di situ. Kemudian apanya lagi? Nilai seninya juga ada. Bukankah pada saat kita melaksanakan maulid itu ya banyak variasi-variasi ya? Itu juga nilai seninya di situ. Dan tidak bisa orang lakukan semua itu tanpa kalau dia bukan orang yang gembira hatinya. Iya. Kemudian nilai religiusnya pasti ada, nilai agamanya pasti ada. Karena kita mendengarkan sejarah Nabi, membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi. Ah, itu ya. Itu. Kemudian saya kembali pada kearifan lokal. Ya. Saya katakan tadi bahwa saya belum berani menyimpulkan bahwa itu adalah sesat, itu adalah bid'ah, itu adalah dolalah. Karena itu dasar saya bahwa kita harus mengakui keberadaan yang namanya tradisi, budaya atau kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Saya kira segala sesuatu yang dilakukan tergantung niatnya. Kalau niatnya betul-betul rasa cinta kepada Rasulullah, sampai dia lakukan, sampai rela berkorban, tak tanggung-tanggung, tidak menghitung berapa pengeluarannya, demi cintanya kepada Rasulullah, maka insya Allah cintanya kepada Nabi akan disambut oleh Nabi dengan Nabi juga cinta kepadanya. Itu yang saya pahami ya. Itu yang saya pahami. Namun saya kira kalaupun misalnya yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, misalnya menurut yang kita pahami, oh salah caranya melepaskan lagu, syair-syair salah. Di mana saja? Dari sisi mananya salah? Oh sininya. Masa tambahin, masa dikurangi? Pemanya seperti itu. Ya, saya kira tugas kita lah yang meluruskan kalau memang kita sanggup meluruskan. Tugas kita untuk meluruskan kalau memang sanggup meluruskan. Ya, seperti itu saya kira ya. Jadi itu semua saya katakan bahwa tergantung niatnya. Ada seorang ulama, ulama besar yang pernah bermimpi
dalam mimpinya itu dia ketemu dengan Allah, ya subhanallah. Ulama besar ini ketemu dengan Allah dalam mimpinya, lalu ya maksudnya dia mendengar suara, ya dia mendengar suara, dia ditanya, kenapa kamu tahukah kenapa saya ampuni semua dosa-dosamu, kenapa saya masuk kamu ke dalam surga? Ulama ini menjawab dalam mimpinya itu, dia katakan, mungkin karena tahajudku ya Allah yang tidak pernah lupa. Allah katakan bukan. Terus mungkin karena sedekahku ya Allah. Bukan juga. Terus apa lagi? Mungkin karena haji dan umrahku ya Allah. Allah katakan bukan. Maka orang ini bingung dengan asbab apa Allah ridhoi dia, dengan asbab apa Allah ampuni dosa-dosanya. Ternyata diberitahu oleh Allah bahwa, masih ingatkah kamu waktu kamu berjalan-jalan di lorong-lorong di Baghdad, kamu menyaksikan ada seekor anak kucing yang kedinginan, baru kau ambil karena kau kasihan sama dia, kau ambil, kau hangatkan dia. Jangan bangga dengan ilmu yang tinggi yang mendalam yang kita miliki. Jangan bangga dengan sedekah, dengan apa yang pernah kita lakukan, karena belum tentu ridha Allah ada di situ. Ternyata ridha Allah dirahasiakan, tergantung dari hatinya orang. Makanya sekali lagi, semua yang dilakukan orang tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Saya kira itu yang saya sampaikan dari saya. Yang pada kesimpulannya, ketika dikatakan atau dipertanyakan apakah maulid itu bid'ah, ya, kalau secara bahasa tadi dikatakan bahwa bid'ah segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka katakan itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Dia termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang mengandung kebaikan, yang mengandung pahala. Itu saya kira dengan maulid kita bisa mengenal Nabi. Dengan mengenal Nabi kita bisa sayang, kita bisa cinta kepadanya, dan insya Allah dengan cinta Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya nanti dari kemudian. Demikian dari saya. Billahi taufiq wasada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan yang sangat luar biasa dari guru kita, narasumber pertama pada malam ini, yang pada intinya bahwa tradisi maulid yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng itu adalah bid'ah hasanah. Mengenai ada kekurangan di dalamnya, jadi seperti baju yang kotor, ya kalau baju kita kena noda, ya bukan bajunya yang dibuang, tapi nodanya yang dihilangkan, ya. Karena memang di dalam agama itu ada dasarnya. Bahkan di dalam kitab yang ditulis oleh ulama Adabus Syar'iyyah yang dikutip oleh Imam Ibnul Mufti Al-Hambali, ini adalah ulama panutan Salafi Wahabi yang membedakan maulid. Ulamanya saja itu mengatakan la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nasi illa fil haram. Jadi tidak seyogyanya, ya, jadi bahasa Mangkasaran menyutamak dringin mengka baturi di tradisi nama masyarakat selama tina jana haram. Jadi jangan sampai kita keluar dari tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak haram. Mengenai di dalamnya ada kekurangan-kekurangan atau mungkin ketidaksesuaian dalam segi bacaan, maka itu yang kita perbaiki, bukan malah menghapus tradisi yang baik tersebut. Saya kira itu kesimpulannya. Luar biasa narasumber kita pemaparannya pada malam ini. Selanjutnya yaitu narasumber yang kedua. Beliau akan mengupas pada malam ini yaitu maulid perspektif aswaja.
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya Maulid versi Aswaja itu bagaimana? Yang sehingga sekiranya kita melaksanakan Maulid itu ada perubahan bagi diri kita, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh seorang jenderal besar pada zamannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang hidup pada tahun 630, berarti sekitar berapa ratus tahun yang lalu. Sekarang 144 berarti 6, dan beliau juga akan menyampaikan bukan hanya dari perspektif Aswaja, tetapi juga golongan-golongan yang akhir-akhir ini ternyata terindikasi bukan hanya membedakan, tetapi bahkan memukul rata pelaksanaan Maulid itu semuanya bid'ah dan tidak ada dasarnya di dalam agama. Kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Abdul Latif Jamaluddin Ilsi, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni eksis. Tugas utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ilham Akbar sebagai moderator pada hari ini, yang kita hormati, yang kami banggakan para asatizah, para ustaz, para pembina pondok pesantren yang hadir pada malam hari ini, yang kami cintai, yang kami muliakan, serta yang kami banggakan anak-anakku sekalian. Semoga kita semua senantiasa berada pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai masalah Maulid, apakah itu bid'ah atau tidak, hal ini sudah dijelaskan oleh mantan ketua mufti Darul Ifta Al-Masriyah, jadi ketua mufti, mantan ketua mufti Kairo, yaitu Syekh Ali Jum'ah, dalam kitabnya Al-Mutasyaddidun. Dalam satu pembahasannya di situ dijelaskan ittisa'u mafhumil bid'ah, menyebar luasnya pemahaman bid'ah di kalangan umat muslim. Yang pertama-tama yang mesti kita ketahui dulu adalah hal kullu ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun dalalah. Apakah semua yang ditinggalkan oleh Nabi dalam artian tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa itu adalah merupakan bid'atun dalalah? Dalam hal ini Al-Syekh Al-Allama As-Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari menjelaskan dalam risalahnya yang berjudul Husnul Tafahum wa Darku li Mas'alatit Tark. Beliau mengatakan bahwa at-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina. At-tarku, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bihujjatin fi syar'ina, tidak bisa dijadikan hujjah dalam syariat kami. La yaqtadi man'an wala ijaban. Di dalam at-tarku itu, kaidah at-tarku di dalamnya tidak terkandung larangan, tidak juga terkandung
perintah kewajiban. Faman ibtagha hadran bitarkin nabiyina. Jadi barang siapa yang mencari suatu jalan untuk mengharamkan suatu perbuatan ataukah yang lain, ya, bitarki nabiyina, dengan alasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, wara'ahu hukman sadiqan wa sawaba, dan menganggapnya itu adalah hukum yang terpercaya dan benar, qad dhalla an nahjil adillati kulliha, maka dia telah melakukan, dia telah sesat di dalam penetapan hukum secara keseluruhan. Bal akhta al hukma sahiha wa khaba, ya, bahkan dia melakukan kesalahan di dalam perumusan hukum yang sahih, wa khaba, dan dia telah merugi. La hadra yumkin, ya, illa innaha ata mutawaidan li mukhalafihi adaba. Ya, jadi pengharaman itu bisa saja datang jika memang redaksinya ada kalimat at-tahrim, ada redaksi pengharaman, seraya mengancam, ya, pelakunya dengan siksaan. Au dhamma fi'lin mu'adanun bi uqubah, ya, atau mencela, ya, mencela orang-orang, ya, yang mengizinkan perbuatan haram itu dengan uqubah, hukuman, au lafdha tahrimin yuwaqibu 'aba. Nah, itu ya. Atau di dalam redaksinya memang ada lafaz pengharaman, ya, disertai celaan bagi orang-orang yang melakukannya. Nah, di sini Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa walaqad ittafaqal ulama al-muslimun salafan wa khalafa syarqan wa gharban, bahwa sepakat para ulama, ya, seluruh dunia, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, bahwa at-tarku, kaidah at-tarku tidak bisa dijadikan sebagai metode di dalam istidlal perumusan hukum secara terpisah. Ya. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan tarkus syai' la yadullu ala man'ihi, sesuatu yang ditinggalkan, ya, tidak serta-merta menunjukkan bahwa itu mengandung sebuah larangan. Maka sepakatlah ulama bahwa yang bisa dijadikan metode di dalam penetapan hukum syar'i yaitu yang datang dari nas Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-hadis. Kemudian yang ketiga adalah konsensus para ulama yang dikatakan dengan istilah ijma'. Dan yang keempat adalah qiyas, adalah analogi. Nah, inilah yang menjadi dasar ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan hukum syar'i. Jadi sekali lagi at-tarku ini, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau, ya, jalan metode di dalam perumusan suatu hukum. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, ya, apakah ada contoh di masa para sahabat, ya, terkait tentang kaidah at-tarku ini, ya. Salah satu contohnya di sini dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rifa'ah bin Ar-Rafi Az-Zarqi, ya. Kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu, ya, min ar-raq'ati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku dalam artian melakukan gerakan i'tidal, qala sami'allahu liman hamidah, Rasulullah mengatakan sami'allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ahu
ada seorang jamaah di belakang Rasulullah membaca doa, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Doa ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ansarafa, ketika salat selesai, qala, Rasulullah bertanya, manil mutakallim, siapa yang membaca tadi itu doa? Qala ana. Orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Ra'aitu bid'ata wa thalathina malakan yabtadiruna. Rasulullah bersabda, saya melihat ada 30 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa itu. Berlomba-lomba 30 malaikat ingin menjadi yang pertama mencatat doa yang dibaca tadi. Salah satu jamaah yang salat di belakang Rasulullah, doanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga tidak melarang orang ini untuk membacanya. Dalam arti ini Rasulullah meninggalkan bukan berarti bahwa melarangnya. Nah, ini kaidah dalil yang pertama. Kemudian kita juga bisa pahami salah satu contoh dari sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepada saya amalan apa yang engkau sangat harapkan pahalanya setelah memeluk agama Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah, karena sesungguhnya saya telah mendengarkan bunyi sendalmu di surga. Maka Bilal mengatakan, ma'amiltu amalan arja indi. Saya tidak mengharapkan suatu amalan yang saya sangat harapkan pahalanya, melainkan setelah saya selesai bersuci dalam artian berwudu, saya melakukan salat sunnah 2 rakaat. Hal itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Hal itu juga setelah mendengarkan pengakuan dari Bilal, Rasulullah juga tidak melarang Bilal untuk tidak melakukannya. Ini salah satu contoh bagaimana kaidah at-tarku, segala yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam penetapan hukum syar'i. Nah ini. Kemudian bagaimana dengan para ulama imam mazhab? Di dalam menetapkan hukum syar'i, di sini dijelaskan ada 2 metode. Ada 2 metode. Yang pertama, metode yang digunakan oleh Syekh Al-Izzu ibn Abdissalam, haitsu i'tabara anna ma lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun. Syekh Izzuddin ibn Abdissalam, beliau menjelaskan bahwa anna ma lam yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun. Artinya memang semua yang ditinggalkan, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Wa qasamah ila ahkam, akan tetapi beliau membagi bid'ah itu di beberapa bagian. Semua perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi kepada segala sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, itu terbagi kepada 5. Ada yang dikatakan bid'ah wajibah,
bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, bid'ah yang hukumnya sunnah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah yang hukumnya makruh, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah yang hukumnya mubah, dan ada bid'ah yang hukumnya muharram haram. Jadi ada 5 bid'ah menurut penjelasan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ya. Dalam artian bahwa semua sesuatu yang baru, segala perbuatan yang baru yang tidak berlandaskan dengan hukum syar'i baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka itu masuk dalam kategori bid'atun muharramah, bid'ah yang tercela, bid'atun dalalah, bid'ah yang tersesat. Itu. Tetapi selama masih ada ya dasarnya baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun Qiyas, maka itu bisa masuk dalam kategori bid'ah wajibah atau bid'ah hasanah. Nah, itu. Nah, sedangkan metode yang kedua lebih khusus lagi daripada apa yang dijelaskan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yaitu Ibnu Rajab, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menjelaskan lebih khusus lagi bahwa bid'ah itu memfokuskan kepada yang tercela saja, tidak ada dikatakan bid'ah wajib, bid'ah hasanah, ya, cuma satu bid'ah, yaitu bid'ah dalalah, yaitu segala perbuatan yang memang dasarnya tidak ada dalilnya dari hukum syar'i, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun Qiyas, tidak ada. Tetapi adapun perbuatan ya yang baru yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah, tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada, barulah perbuatan itu ada dan ada dalilnya baik dari Al-Quran, Sunnah maupun Ijma' serta Qiyas, maka itu masuk dalam kategori bid'ah hasanah, ya, bid'ah hasanah secara syar'i, meskipun namanya bid'ah dari tinjauannya dari segi bahasa. Jadi di sini sebenarnya para ulama kita sudah menjelaskan kaidah at-tarku. Jadi landasan para suatu kelompok yang menyatakan bahwa maulid itu atau barzanji itu atau apakah saja yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ini kaidah at-tarku. Nah, di sinilah perlu pemahaman lebih jelas. Kembali kepada kaidah usul, di dalam menetapkan suatu hukum kita tidak boleh lepas daripada kaidah usul. Kaidah usulnya at-tarku tarku syai' ya la yadullu ala man'ihi, segala yang ditinggalkan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengandung di dalamnya pengharaman atau kewajiban. Jadi seperti itu. Nah, kemudian salah satu alasan kenapa maulid kita rayakan khususnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu sebagai rasa gembira, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh guru kita, bahwa sebagai rasa gembira kita hadirnya ya zuhurun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini. Ya, jangankan kita manusia. Ya. Pernah dalam suatu riwayat dijelaskan oleh Syekh Ali Jumat dalam kitabnya, masih dalam kitab Al-Mutasyaddidun, yang dianggap sahih riwayat ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berkhutbah itu berkhutbah di atas pelepah kurma, di atas pelepah kurma. Ya. Semakin hari jamaah semakin banyak, maka sahabat berinisiatif untuk membuatkan mimbar. Jadi mimbar juga itu adalah bid'ah. Ya, bid'ah. Rasulullah tidak pernah menganjurkan untuk buatkan bid'ah yang ditempati khutbah, tapi sahabat berinisiatif. Mana mungkin sahabat yang dikenal sebagai hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi para sahabat membuat mimbar ya,
Karena melihat kondisi pada saat itu jamaah semakin banyak, maka setelah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat mau berkhutbah, Rasulullah melewati pelepah kurma itu dan naik di atas mimbar untuk berkhutbah. Apa yang terjadi? Ya. Setelah Rasulullah naik di atas mimbar, pelepah kurma itu menjerit kesakitan, menangis. Pelepah kurma itu rindu kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini ditempati Rasulullah berkhutbah. Saking sedihnya pelepah kurma ini sampai-sampai masjid yang ditempati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah itu bergetar, gempa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya, mengambil pelepah kurma itu, kemudian dia letakkan di dadanya. Barulah pelepah kurma itu diam. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa, apakah engkau ingin menjadi pohon surga yang akar-akarnya akan meminum sungai-sungai dari surga, ataukah engkau ingin menjadi pohon yang hanya hidup di dunia? Maka pelepah kurma ini mengatakan, saya ingin menjadi pohon-pohon surga yang nantinya akar-akarku akan meminum sungai-sungai, air-air yang sungai yang ada di surga. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah aku akan lakukan. 3 kali Rasulullah katakan. Jadi ini adalah salah satu, ya, berdasarkan riwayat ini adalah pohon kurma yang akan, mungkin bisa saja inilah pohon kurma nanti yang akan dimakan oleh para penghuni ahli surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak menghibur pelepah kurma ini, maka pelepah kurma ini akan terus menangis sehingga menggetarkan dunia sampai hari kiamat. Jangankan kita yang namanya manusia gembira dengan hadirnya Rasulullah, pelepah kurma saja itu rindu kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu ditempati Rasulullah berkhutbah di atasnya. Bagaimana dengan kita? Jadi seperti itu. Nah ini. Kemudian ya, salah satu dalil yang diambil para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, fabashir apa? Ya, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Salah satu hari-hari Allah yang sangat agung yaitu adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dengan diadakannya perayaan Maulid, inilah cara para ulama kita bagaimana memperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya tentang sirah nabawiyah, tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa lahir pada tanggal 12? Kenapa tidak lahir pada tanggal 17? Kenapa tidak lahir pada tanggal apa? Ya, tanggal lain selain daripada tanggal 12. Ini ada hikmahnya menurut para ahli hukama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bakhit rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Banjar. Beliau menjelaskan bahwa angka 12 ini menunjukkan arti bahwa yang lahir ini akan membawa 12 pokok ajaran agama Islam. Membawa 12 pokok ajaran agama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Rukun Islam berapa? Berapa rukun Islam? 5. Rukun iman? 5 tambah 6. Rukun ihsan berapa? Rukun ihsan 1. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka.
Jadi rukun ihsan itu satu, yaitu engkau beribadah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi jikalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinkanlah bahwa engkau dilihat, diawasi oleh Allah. Ini adalah rukun ihsan. Jadi berapa rukunnya agama? Rukun agama ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Nah, inilah 12 pokok ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya tanggal 12 itu menunjukkan 12 pokok ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti pada saat beliau didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, ada 4 wanita yang berperan penting di dalam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yang pertama Siti Aminah. Yang kedua ada namanya Asy-Syifa. Ada juga mengatakan Asy-Syafa. Yang ketiga ada Suwaibah. Yang keempat Halimatus Sa'diyah. Apa pendapat para ahli hukama terkait tentang nama-nama perempuan ini? 4 perempuan ini. Aminah artinya apa? Tentram, aman. Ya. Asy-Syifa atau Asy-Syafa artinya apa? Kesembuhan dari suatu penyakit. Suwaibah itu berarti pahala. As-Sa'diyah apa artinya? Kebahagiaan. Maka ulama Syekh Muhammad Al-Bakhit menjelaskan bahwa siapa yang merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya. Maka kalau dia punya penyakit, maka dia akan sembuh dari penyakitnya. Dan kalau betul-betul dia melaksanakan peringatan Maulid sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia akan memperoleh pahala. Yang lebih penting, maka dia akan memperoleh 2 kebahagiaan, sa'adatun fid dharain, sa'adatun fid dunya wal akhirah. Ini yang jarang kita ketahui. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat lahir dalam keadaan sudah dikhitan, tali pusarnya sudah terputus. Rasulullah pada saat lahir langsung merapatkan tangannya di tanah, seraya mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya menunjuk ke atas langit, kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ya. Kenapa Rasulullah lahir pada waktu fajar? Karena menurut para ahli hukama bahwa yang lahir ini akan menerangi seluruh alam. Nurun ala nur. Wa rahmatan lil alamin. Nah, ini. Bagaimana kita tidak gembira dengan hadirnya orang yang mulia, sosok yang paling mulia? Beliau adalah manusia, tapi basyarun la kal basyar. Beliau adalah manusia, tapi tidak sama manusia pada umumnya. Analogikanya seperti ini: batu permata intan berlian dengan batu kerikil. Beda kan? Batu permata itu bisa harganya sampai 1 biji batu permata itu bisa miliaran harganya. Tapi kalau batu kerikil meskipun 100 truk itu belum bisa mencapai harganya 1 miliar. Rasulullah seperti basyarun la kal basyar. Rasulullah itu adalah manusia, tetapi tidak sama pada manusia pada umumnya. Itu. Jadi landasan para ahli ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah yang paling agung, yaitu zuhurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Yang kemudian yang terakhir juga perlu kita pahami bahwa makna Maulid itu artinya apa? Dalam kaidah bahasa Arab, Maulid itu adalah ismuz zaman wal makan, yang menunjukkan tempat dan waktu. Berarti Maulid artinya hari dan tempat dilahirkan. Memperingati Maulidur Rasul, memperingati waktu dan hari, kelahiran, tempat kelahiran, waktu dilahirkannya Rasulullah. Berarti
memperingati bagaimana dalam perayaan Maulid ini kita tahu sejarah Rasulullah mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Kemudian ada istilah maulud. Maulud itu adalah isim maf'ul, dalam artian yang dilahirkan, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang tua kita itu tidak pakai bahasa maulid, bahasa Makassarnya, bahasa itu maudu. Karena memang yang ingin ya dibahas pada itu adalah sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari hari kelahiran Rasulullah, mengingkari tempat lahirnya Rasulullah. Siapa yang mengingkari maulud berarti mengingkari hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Wal'iyadzubillah. Nah, makanya di dalam berbicara perlu hati-hati. Jangan bilang mauludnya atau maulidnya bid'ah. Berarti kalau maulidnya bid'ah berarti kelahiran Rasulullah itu bid'ah. Kalau bilang mauludnya bid'ah berarti Rasulullah itu bid'ah. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka hati-hati di dalam berbicara. Makanya ilmu yang perlu kita pelajari di dalam supaya tidak salah di dalam berbicara ada namanya ilmu mantik. Ilmu yang mempelajari bagaimana supaya ketika berbicara tidak salah di dalam menuturkan kata-kata. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa perayaan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dianjurkan oleh para ulama kita karena sebagai bentuk rasa syukur kita dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan jalan tentu ditekankan untuk tetap menjaga akhlakul karimah di dalam perayaan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin inilah ya sekedar ringkasan singkat terkait tentang bagaimana pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi di hadzal qadar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Ilham Akbar sebagai moderator. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa pemaparan dari beliau barusan, yaitu mengenai tentang maulid perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau bisa kami sedikit memberikan kesimpulan bahwa golongan yang membid'ahkan atau bahkan mengharamkan perayaan Maulidur Rasul itu karena tidak memahami kaidah at-tarku, ya. Jadi memukul rata apa saja yang tidak dikerjakan oleh Nabi, itu memasukkannya pada bid'ah atau bahkan mengharamkan. Ya, jadi memang di dalam usul fikih sebagaimana yang beliau sampaikan tadi bahwa ada kaidah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tidak bisa dijadikan hujjah atas keharamannya. Jadi pada dasarnya atau pada kesimpulannya mari kita lebih banyak membaca, ya, jangan hanya 1-2 yang kita baca kemudian kita menyimpulkan hukum dari perayaan-perayaan atau tradisi-tradisi yang baik tersebut. Dan tadi luar biasa pemaparan dari beliau tentang tanggal 12, ya, ini luar biasa bahwa itu mengandung ada 5 bunyal Islam ala khamsin, kemudian ada rukun iman di sana ada 6, ya. Jadi yang terakhir beliau sampaikan tadi ihsan tambah 1 ihsan, ya. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian mengenai tentang siapa saja wanita yang berperan penting dalam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Sayyidah Aminah, kemudian Halimatus Sa'diyah, kemudian Thuwaibah dan Asy-Syifa yang tadi dijelaskan oleh beliau. Kalau Aminah itu artinya ketentraman, kemudian Asy-Syifa artinya kesembuhan, kemudian Thuwaibah
punya pahala, kemudian Halimah itu bisa dimaknai dengan kebahagiaan. Jadi barang siapa yang bergembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperingatinya dalam tradisi-tradisi yang baik dalam agama, berarti dia mendapatkan ketentraman dalam hidupnya dan dia mendapatkan kesembuhan dalam hidupnya. Dia Maulid itu menjadi obat bagi dia dan dia mendapatkan pahala, dan pada akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan karena memperingati Maulid Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu pemaparan dari pemateri kita pada malam ini. Mungkin ada sesi tanya jawab, ya? Nggak masalah? Ya, kita ada sesi tanya jawab. Mumpung kita hadir di majelis ini, alangkah baiknya jika ada yang bertanya. Jadi dua saja penanya ya, satu kepada narasumber pertama, satu pada narasumber kedua. Tafadhal masykurah yang ingin bertanya. Ya, kami persilakan. Ya, tafadhal mic-nya. Jadi hanya satu pertanyaan ya, misalnya satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya pada kesempatan ini. Mungkin jika diperkenankan, saya ingin memberikan pertanyaan satu untuk narasumber yang pertama dan satu untuk narasumber yang kedua. Bisa? Iya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama, narasumber yang pertama mengatakan bahwa Maulid itu merupakan tradisi dan kearifan lokal. Namun pada kenyataannya di masyarakat kita banyak yang berbeda-beda dalam menafsirkan adanya kegiatan ini. Jadi kita sebagai yang mengerti, mungkin ada sebagaimana kita katakan bahwa ada masyarakat juga yang menganggap bahwa perayaan Maulid ini adalah wajib, sehingga ketika mereka tidak mengadakannya, ada yang merasa susah atau bagaimana. Jadi mungkin kita sebagai yang mengerti dengan ada ini, kira-kira bagaimana solusinya. Kemudian pertanyaan saya untuk narasumber yang kedua, tadi sempat disinggung tentang bid'ah dolalah. Mungkin bisa diberikan contohnya yang seperti apa itu? Iya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan Ustaz kepada narasumber pertama, itu pertanyaan tentang perayaan Maulid yang mana masyarakat itu menganggap Maulid itu sebagai kewajiban. Itu bagaimana pendapat Ustaz? Mungkin kami kasih waktu 5 menit jawabannya. Ya, terima kasih. Tidak dipungkiri bahwa memang ada masyarakat yang begitu fanatiknya tentang Maulid sampai-sampai menganggap itu wajib. Saking diyakininya bahwa Maulid itu wajib, sehingga kadang-kadang memaksakan diri menjual asetnya, menggadaikan asetnya demi yang penting bisa melaksanakan Maulid. Nah, ini kan ini. Saya sampaikan bahwa sepakat para ulama kita bahwa Maulid atau perayaan Maulid itu adalah syiar, bukan syariat. Jadi kalau dikatakan syariat itu yang salah ya. Kalau dikatakan syariat, kalau syariat itu kan wajib, harus dilaksanakan. Tapi kalau syiar tidak wajib dilaksanakan. Ya. Cuma saya itu tidak langsung menyalahkan orang yang mengatakan seperti itu. Andaikan saya tahu orangnya yang menganggap bahwa Maulid itu wajib, saya ingin mendatangi, saya mau wawancara dengannya. Apa dasarnya
sampai dia mengatakan maulid itu wajib. Karena jangan sampai saya langsung mengatakan itu haram, itu dosa, padahal ternyata ada penjelasannya yang belum saya tahu misalnya kan. Ya. Tapi untuk sementara saya katakan bahwa maulid itu adalah syiar, bukan syariat. Jadi kalau namanya syiar, ya sesuatu yang kita lakukan yang bisa bisa membangkitkan gairah kita, semangat kita dalam beragama, dalam berislam. Itu syiar. Jadi saya katakan bahwa ada namanya kearifan lokal yang disampaikan juga oleh penanya, namanya kearifan lokal. Ya, bahwa kadang dalam suatu daerah, dalam suatu masyarakat, sebelum dakwah Islam datang ke situ sudah ada dakwah sudah ada kearifan lokalnya di situ, sudah ada tradisinya, sudah ada budayanya di situ. Namun Islam ini oleh ulama-ulama kita begitu cerdasnya menyiarkan Islam ini, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung menghilangkan tradisi yang ada, tapi mengislamikan tradisi atau budaya lokal yang ada di situ. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada orang tertentu mengatakan bahwa maulid itu adalah wajib, atau melaksanakan maulid itu adalah wajib, bagi pribadi saya tidak langsung mengatakan itu dosa, itu salah. Tapi seandainya saya tahu orangnya, saya ingin datangi dia untuk saya wawancara langsung, apa dasarnya sampai kita mengatakan wajib, gitu ya. Nah, karena saya tidak berani langsung menyalahkan orang sebelum saya tahu penjelasannya seperti apa. Karena saya selalu berprinsip bahwa ilmu yang saya miliki masih sedikit sekali. Jangan sampai ada yang dia tahu saya belum tahu. Ya, makanya pentingnya kita berpatabayyan, ya, berpatabayyan, memperjelas. Kita harus memperjelas apa kira-kira. Mungkin kita hanya memahami dari sisi lahiriahnya, ternyata dia memahami dari sisi hakikatnya, ya, sehingga tidak ketemu. Ya, sehingga tidak ketemu. Cuma secara umum saya menyampaikan bahwa jangan sampai karena dianggap bahwa maulid atau maudu itu adalah wajib, sampai-sampai masyarakat kita memaksakan diri melaksanakan maulid. Ya, yang saya maksud memaksakan diri itu, ya sesungguhnya dia tidak mampu lalu dia paksakan. Minjam, menjual aset, ini kan bahaya. Di sinilah kesalahannya sebenarnya. Apalagi kalau minjam uang ke rentenir, ini yang bahayanya begini. Ini yang bahaya. Ya. Jadi saya katakan bahwa maulid itu syiar, bukan syariat, bukan suatu kewajiban. Ya, tapi maulid itu syiar yang bagus, syiar yang bagus untuk kita pertahankan, kita kembangkan. Karena dengan maulid kita mengenang, kita mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Segera itu saja. Terima kasih. Yaitu jawabannya dari narasumber pertama bahwa maulid itu syiar, ya bukan syariat. Kuna bahasa Mangkasarana injo syiar ka ian terasi syariat ka. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita melangkah pada pertanyaan yang kedua untuk narasumber yang kedua. Mungkin Ustadz bisa dipertajam lebih tajam lagi, ya, apa sebenarnya itu bid'ah dhalalah dan contohnya atau kaitannya mungkin di dalam pelaksanaan tradisi maulid kita. Iya. Jadi bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi berdasarkan tadi klasifikasi ulama di dalam, ya, mengkategorikan bid'ah itu ke dalam 5 ya, macam. Ada yang dikatakan bid'ah wajibah, bid'ah yang hukumnya wajib, seperti
belajar nahwu. Itu hukumnya wajib ketika kita ingin mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib hukumnya belajar apa? Wajib belajar nahwu. Dulu orang belajar nahwu tidak. Sekarang ini perlu. Nah, ini adalah bid'ah wajibah. Ya, wajib ini. Sama juga tajwid. Ilmu tajwid. Saya ingin tanya, tajwid itu hukumnya apa? Belajar tajwid hukumnya fardu. Ada dua hukumnya. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Berarti hukumnya bid'ah wajibah. Nah, ini. Nah. Kemudian bid'ah mandubah, ya, bid'ah yang disunnahkan seperti membangun jembatan, membangun sekolah. Ada dulu sekolah? Tidak ada. Orang belajar di masjid. Di zaman Rasulullah masjid dijadikan sebagai sekolah. Ya, itu bid'ah hasanah. Salah satu contoh bid'ah hasanah, bid'ah sunnah yang dijalankan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan orang untuk salat tarawih secara berjamaah. Itu adalah bid'ah. Itu bid'ah, tapi sifatnya sunnah. Ada bid'ah hukumnya makruh. Bid'ah makruha. Contohnya, para ahli fuqaha sepakat bahwa menulis kaligrafi di dinding masjid-masjid itu hukumnya makruh. Dengan alasan, karena kan jangan sampai terjadi, dikhawatirkan, ini bentuk kehati-hatian para ulama, jangan sampai ketika terjadi perombakan itu dindingnya dirobohkan tapi masih ada lafaz Allah, misalnya lafaz Allah kemudian roboh, itu diinjak-injak. Nah, kecuali kalau misalnya ditulis dalam dekorasi itu pakai papan atau triples, nah, mau dirombak itu tidak apa-apa. Nah, itu kalau kita berbicara masalah hukum. Nah, itu termasuk bid'ah makruh, bid'ah yang dimakruhkan. Ya. Ada bid'ah mubah. Bid'ah mubah itu makan pisang goreng, silahkan. Rasulullah tidak pernah makan pisang goreng. Yang ngopi seperti ini Rasulullah tidak pernah ngopi. Itu masuk dalam kategori bid'ah mubah. Pakai pakaian seperti ini, pakai celana panjang seperti itu bid'ah mubah. Ya, nah itu memang. Sedangkan bid'ah dhalalah, bid'ah muharramah, ya, bid'ah yang diharamkan, nah, itu memang sesuatu yang memang dasarnya tidak ada di dalam syariat, di dalam pengistinbatan hukum. Salah satu contoh, kalau dalam aliran teologi, ya itu seperti pahamnya Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, gitu ya. Salah satu paham mereka itu adalah itu menganggap bahwa sebenarnya manusia itu Jabariyah, ya, tidak memiliki kekuatan. Ya, jadi kalau ada manusia yang berzina, bukan manusia yang berzina tapi Allah, naudzubillah. Nah, itu paham mereka. Nah, itu termasuk bid'ah dhalalah. Ya, itu bid'ah dhalalah. Nah, kalau dalam lingkungan kita khususnya Sulawesi Selatan ada dikenal tarekat. Nah, ini ada tarekat yang tidak sesuai dengan ya tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang menganggap bahwa ini orang-orang yang belajar tasawuf tanpa lebih dahulu belajar fikih. Orang yang belajar tasawuf tanpa didahului dengan pelajaran fikih, maka dia akan menganggap bahwa cukup menghadap ke atas dan tunduk itu sudah dikatakan sebagai salat. Cukup cuma mengingat Allah sudah dikatakan salat. Karena ya sebahagian mengatakan ya monena sambayang ia itu zikrullah. Ya, ini padahal juga dijelas-jelaskan di dalam Al-Qur'an, aqimis salata li dzikri. Painteng ini gongnya sambayang untuk mengingat Allah. Jadi tidak bisa dikatakan zikrullah, mengingat Allah, kalau dia tidak
mendirikan yang namanya salat. Nah, itulah yang termasuk bid'ah dalalah. Nah, sedikit ya tambahan penjelasan dari bahwa sebenarnya apa yang mereka anggap bahwa maulid itu wajib, itu mewajibkan dirinya. Sama sejarah awal munculnya peringatan maulid itu ada salah seorang raja Mesir yang mengimpakkan semua hartanya hanya demi merayakan ini peringatan maulid. Itu sudah menjadi kewajiban bagi dirinya, itu bagi dirinya. Karena kalau berbicara masalah hukum, beda ulama fikih, beda ulama tauhid, beda ulama tasawuf. Ulama fikih itu ulamanya disebut dengan ya al-faqih, ya. Ulama tauhid disebut dengan murabbi, sedangkan ulama tasawuf disebut dengan mursyid, ya. Kalau kita berbicara masalah fikih itu terkait tentang hukum halal, haram, wajib, makruh, mubah itu, ya. Kalau kita berbicara masalah, kalau kita pergi makan di warung, yang mana dilakukan? Makan dulu atau bayar? Bayar dulu atau makan? Makan dulu baru bayar. Itu benar menurut kaidah fikih. Tapi kalau tasawuf, bayar dulu baru makan. Karena apa? Kalau makan dulu baru bayar, sama halnya kalau ambil mangganya orang baru pergi minta izin. Jadi tidak bisa disamakan antara pemahaman para ulama fikih dengan ulama tasawuf. Contoh, kalau kita pergi mengadakan suatu perjalanan dari Bantaeng ke Makassar, singgah di masjid, apakah boleh singgah kencing atau tidak? Nah, kalau berbicara fikih boleh. Nah, singgah di masjid, kencing, buang air kecil, setelah buang air kecil berwudu kembali, itu boleh. Tapi kalau tasawuf tidak boleh. Karena kenapa? Karena air yang dipakai di masjid itu adalah sedekahnya orang. Yang kedua, kalau kita pergi berwudu pakai sandalnya orang, bisa tidak? Bisa. Tapi kalau ilmu tasawuf tidak. Sama halnya memakai barang curian untuk beribadah. Itu namanya gasab. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ada memang sesuatu hal ya ketika kita berbicara tentang masalah hukum, ya ada ya wajib menurut fikih, tapi belum tentu wajib menurut para ulama tasawuf. Jadi seperti itu. Ada yang sah menurut ulama fikih tapi dianggap tidak sah kalau menurut ulama tasawuf. Nah, contoh terakhir bahwa berudu. Kalau berudu orang, kalau sudah sempurna syarat dan rukunnya itu sudah sah. Tapi kalau kita berbicara masalah akhlak tasawuf, orang yang berudu tapi tidak disertai dengan zikrullah, maka wudunya tidak sah. Nah, itu. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Tapi bagaimana caranya? Ya, belajar fikih dulu baru belajar tasawuf. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaka. Kata Imam Malik, siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, mempelajari akhlak, berarti dia masuk dalam kategori orang-orang fasik. Ya. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, dan siapa yang tidak belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, faqad tazandaka, dia masuk dalam golongan orang-orang zindik. Orang zindik itu mendekati orang-orang kafir. Yang benar itu adalah ya tafaqqah wa yatasawwaf, orang-orang yang berfikih kemudian bertasawuf, faqad tahaqqaqa, itulah orang-orang yang berhakikat. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, luar biasa jawaban dari beliau. Jadi pada intinya ngopi aswaja kita pada malam ini yang temanya Maulid bid'ahkah? Jadi Maulid itu tidak bid'ah, ya. Jadi Maulid itu merupakan syiar. Syiar itu yang kemudian menjadi penguat daripada syariat. Dan penjelasan tadi, pemaparan dari para narasumber kita, baik Maulid yang berkaitan dengan tradisi lokal Kabupaten Bantaeng, itu merupakan kegiatan yang sangat baik. Adapun jika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan tradisi bermaulid daripada ulama-ulama kita atau dalam segi akhlak atau adabnya, mungkin itu yang kita perbaiki. Jadi seperti contohnya tadi pun jam marah bajuan, ya kalau bajuan dipela, tetapi
nodanya itu yang kita hilangkan. Dan yang paling terakhir, sebagaimana yang kami kutip dalam fatwanya Ibnu Taimiyah, di dalam kitab beliau Fatwa Ibnu Taimiyah, menjelaskan tentang bolehnya dan anjuran melaksanakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ta'zimul maulidi wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya tradisi terkadang dilakukan oleh setiap orang. Nah, hal itu mengandung pahala yang besar karena tujuannya baik, yaitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ngopi atau ngobrol pintar Aswaja kita pada malam ini. Kami mengucapkan jazakumullah hasanal jaza, khususnya kepada dua narasumber kita, guru kita, alhamdulillah telah memberikan ilmu kepada kita semua pada malam ini yang sangat-sangat luar biasa, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan kepada seluruh pemirsa, terima kasih telah mengikuti Facebook Halaqah Kitab Kuning Bantaeng, dan terus ikuti, like and share ya. Karena ini adalah forum yang luar biasa, dan insya Allah ke depan kita akan ngopi lagi pada talk show selanjutnya pada tema yang lain yang lebih keren lagi. Karena itu kami ucapkan kepada seluruh panitia dan seluruh sahabat-sahabat, khususnya kepada Ketua Halaqah Kitab Kuning Kabupaten Bantaeng dan seluruh sahabat dan seluruh santri-santri, dan kami berterima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Asadiah Darul Pokok dan seluruh asatidz dan asatidzah, dan kepada seluruh awak media Halaqah Kitab Kuning Kabupaten Bantaeng. Semoga kita semua demi setelah mengikuti acara ini bertambah mahabbah kita, bertambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, sahallallahu lana ila tariqil huda wa billahi taufiq was sa'adah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.